Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, sahabat Sampah TV Official ya. Baik, kali ini saya akan sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua di luar sana terkait dengan status saya gitu. Jadi ada pertanyaan begini, Bang, ente kan tentara, terus ngapain ngurusin sampah gitu? Kan sudah ada bagian-bagiannya gitu. Tentara ya udah menjaga keutuhan negara Republik Indonesia aja, ini kan biar utuh gitu, seperti apa gitu kan. Untuk menjawab itu mungkin gini ya, tentara kan hidup tidak dalam artian hidupnya itu bermasyarakat juga gitu kan. Kecuali saya ngurusin politik, terus ngurusin apa gitu, rumah tangga orang gitu misalkan. Nah itu menurut saya, atau misalkan ke wilayah-wilayah hukum yang menurut undang-undang di situ, ke undang-undang kemiliteran tidak boleh gitu kan. Nah di sini kan saya bergerak bukan berarti sok peduli terhadap lingkungan, bukan gitu. Kan saya mikirnya begini, sekarang saya masih berdinas, saya masih aktif, tapi kan suatu saat saya akan pensiun gitu. Dan di tentara pun ada namanya swasembada pangan gitu. Nah di dalam pengolahan sampah ini ada sinkronisasinya di situ gitu. Ketika kita mengolah sampah organik dan anorganik, organiknya bisa jadiin kita pupuk, anorganiknya bisa kita konversikan menjadi uang. Nah itu kan bonus bagi saya untuk si pengelola gitu kan, atau ya pengelola sampah itu tadi. Nah untuk yang organik itu kan bisa dijadikan pupuk gitu. Nah ada namanya kalau dulu ada namanya tentara TMMD ya, tentara masuk desa gitu kan. Nah kalau sekarang kan ada di Babinsa. Nah Babinsa itu bergaulnya dengan masyarakat gitu, dengan warga. Ketika misalkan saya nanti sekarang masih dinas di Jakarta misalkan, suatu saat saya akan ke daerah, pindah ke daerah jadi Babinsa. Nah di sana saya akan mengabdikan diri kepada masyarakat. Kalau saya sudah punya ilmunya dan sudah tahu bagaimana caranya tata kelola pengolahan sampah, saya akan terapkan dan saya akan memberikan bimbingan kepada masyarakat itu sendiri gitu. Karena dengan kita mengolah sampah secara tidak langsung, itu berarti peduli terhadap lingkungan. Itu poinnya di situ. Karena memang di dalam tentara itu, selama itu memang tidak menyalahi aturan, menurut saya sih pimpinan juga tidak akan melarang gitu kegiatan anggotanya ketika kegiatan itu dalam hal positif gitu. Kecuali memang mungkin kegiatan itu melanggar atau ada aturan-aturan yang dilabrak di situ atau dilanggar di situ. Saya sedikit miris ketika ada yang bertanya, ente kan tentang tentara, terus ngapain ngurusin sampah gitu kan? Sudah ada bagiannya, sudah ada dinasnya, sudah ada kementeriannya. Ya oke, memang sudah ada, cuman kan kita kan ada di lingkungan gitu. Sampah itu kita bawa dari luar ke rumah, itu kita jadi memproduksi sampah. Sementara kita ketahui di mana-mana TPA atau TPS itu sudah benar-benar kompleks, overload gitu. Jadi sudah penuh lah gitulah gitu kan. Mungkin penjelasan dari saya sedikit ya, kenapa saya terjun di dunia persampahan. Dan saya terjun di persampahan bukan berarti saya membuka lapak atau membuka itu, tidak. Intinya di situ sama. Si pembuka lapak rongsok pun sama, mereka peduli karena sampah itu dikumpulkan, intinya didaur ulang lagi kan, intinya di situ. Mungkin kalau saya lebih spesifik dari sampah organik, sampah B3, sampah residunya,
sampah anorganik kita kelola dengan baik agar tidak si sampahnya berakhir di TPA gitu. Sekecil apapun yang kita lakukan pasti akan berdampak besar untuk lingkungan. Kalau kata pejuang lingkungan sih seperti itu gitu kan. Ingat kata-kata Bang Denny Sumargo bilang bahwa perbedaannya dari motivator dan inspirator adalah motivator itu cuma hanya bicara, tapi inspirator adalah yang membuatnya itu terjadi. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat menjaga lingkungan, pilah sampah dari rumah.